Halo, saya Wilson dari Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis vending machine menggunakan UML. Sesuai namanya, yang akan dibahas adalah vending machine. Vending machine adalah suatu mesin yang penyedia barang secara otomatis. Mesin ini tidak memerlukan manusia untuk dapat beroperasi. Vending machine dapat melakukan transaksi jual beli secara otomatis dengan cara memasukkan sejumlah uang ke dalam mesin. Kemudian mesin akan memberi respon dengan mengeluarkan produk yang dipilih oleh konsumen. Jika dibandingkan dengan memulai secara manual, menggunakan tenaga manusia, vending machine dapat dikatakan lebih unggul. Keunggulannya adalah praktis, cepat, dan bersih. Selain itu, penggunaan vending machine juga tidak membutuhkan lokasi yang luas sebab tidak memerlukan tempat untuk menjual. Cukup dengan menyediakan tempat sebesar ukuran mesinnya saja. Adapun skop atau batasan dalam penelitian ini, pertama adalah uang. Uang ini dibatasi oleh uang kertas. Kedua, barang. Uangnya dibatasi berupa pensil, penghapus, penggaris, pulpen, dan buku tulis. Ini merupakan benda-benda peralatan alat tulis. Terus mesin membaca jenis dan jumlah item yang dibeli, kemudian menambahkan jumlah uang yang harus dibayar. Kemudian sistem pada mesin akan memeriksa apakah jumlah uang dimasukkan sesuai. Hasil batasan pada item ini berupa mesin mengeluarkan barang yang dibeli oleh konsumen. Stakeholder dapat tempat. Lalu proses pengelolaan vending machine. Fungsi akan dimulai ketika uang dimasukkan. Ini akan menstimulasi mesinnya untuk aktif. Kemudian pembeli akan membeli benda yang akan dibeli. Terus sistem akan mengecek apakah jumlah uangnya sesuai dengan barang yang dibeli. Jika tidak dan melebihi, dia akan memberikan kembalian. Jika kurang, dia akan mengeluarkan kembali uang yang telah dimasukkan dan mesinnya selesai. Kembali ke sini, jika setelah memberikan kembalian, dia akan mengeluarkan benda yang telah dibeli dan mesin juga selesai beroperasi. Jika jumlah uangnya pas-pas saja, maka barangnya akan langsung keluar tanpa mengeluarkan kembalian. Daftar requirement pada SC1, pemasukan uang pada vending machine, terdapat satu requirement yaitu pengaktifan sistem distimulasikan oleh pemasukan uang. Stakeholdernya merupakan customer, S3 dengan prioritas high dengan low risk. Kemudian pemilihan barang yang akan dibeli. Pertama ada pengecekan uang yang akan dimasukkan. Ini akan dicek oleh sistem. Kemudian sistem akan mengecek barang oleh sistem juga. Jika barangnya ada, dia akan mengaktifkan barang yang dapat dipilih dengan lampu yang menyala. Ini prioritasnya medium saja. Kalau jika terdapat suatu anggap saja sistem yang gagal di mana R3 ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tidak masalah. Umumnya pengguna tetap mengetahui mana-mana barang yang hendak dibeli karena kan nominalnya juga diketahui oleh customer itu sendiri. Prioritasnya tidak terlalu tinggi. Tapi kedua ini prioritasnya high karena jika ini tidak dicek, sistem tidak akan bekerja dengan baik. Pengecekan nominal uang ini dapat dites kembali di dalam sistem ini. Nah, uang dimasukkan ke dalam R1, nomor R1 SC1 ini berhubungan dengan SC2 R1. Kemudian SC3 pengenalan barang dibeli. Setelah barang dipilih, harganya akan dikalkulasi oleh sistem prioritas high dengan risiko yang rendah. Kemudian akan divalidasi apakah sudah sesuai atau tidak. Jika sesuai, dia akan mengembalikan uang jika uang lebih. Jika tidak, maka uangnya akan dikembalikan. Semuanya dicek oleh sistem. Pengisian ulang stok barang ini akan pengisian stok barang oleh mesin. Ini dicek oleh operator. Pengisian ulangnya juga dicek oleh operator. Tesnya low karena umumnya ini kegiatan secara manual tidak dilakukan oleh mesin itu sendiri. Pemilik dapat mengatur nominal harga. Ini juga tidak memiliki risiko yang cukup tinggi karena walaupun ini terdapat kegagalan, tidak mungkin dapat kegagalan juga sih, tidak akan mempengaruhi pada sistem. Ini merupakan diagram use case-nya. Konsumen melakukan pembelian, operator mengisi ulang stok barang, pemilik mengambil hasil penjualan dan menetapkan harga barang. Operator dan pemilik juga dapat satu orang. Jadi yang beri. Umumnya interaksinya adalah vending machine dengan orang. Dengan deskripsi use case. Use case melakukan pembelian. Konsumen melakukan pembelian dengan membeli barang yang akan diinginkan.
ini dimulai ketika ada konsumen yang akan membeli penghapus, anggap penghapus, dan stoknya ada dalam vending machine itu. Faktornya ada konsumen, kondisi awalnya konsumen memasukkan uang, dan kondisi akhirnya konsumen mendapatkan barang dan kembaliannya. Ini jika skenario-nya berhasil. Ini contoh skenario-nya. Pertama, konsumen memasukkan uang 5.000. Terus dicek total uangnya. Kemudian tombol-tombol yang barang yang dapat dibeli terus akan nyala dan dapat dipilih. Konsumen menekan tombol menghapus, bisa membaca tombol yang ditekan, dan kemudian mengeluarkan barang sesuai tombol yang ditekan konsumen, terus mengeluarkan kembalian. Konsumen mengambil barang. Atau kemudian skenario tidak normal ketika uang tidak mencukupi. 1 dan 2 sama dengan skenario normal, masukkan uang 5.000 validasi total uang. Kemudian mengeluarkan uang yang dimasukkan konsumen karena uangnya tidak cukup, atau checknya tetap tidak cukup. Uangnya diambil kembali. Skenario tidak normal kedua, kembali tidak tersedia. 1 sampai 6 sama, tadi ini sama, tapi tidak ada kembali, uangnya pas-pas saja barangnya. Deskripsi mengisi ulang stok barang. Deskripsi operator melakukan pengecekan barang yang tersedia, mengisi ulang barang yang terjual atau habis. Ini dimulai ketika operator mengecek jumlah barang yang masih tersedia di vending machine. Operator, kondisi awalnya operator mengecek stok barang, dan kondisi akhirnya stok barangnya terisi kembali. Kreatornya semuanya dilakukan oleh operator itu sendiri, dan sistemnya tidak bereaksi apa-apa karena sistemnya sudah dimatikan di awal. Operator dapat melakukan servis, mengecek, mengisi ulang, dan menghidupkan kembali pada akhir skenario. Terus ketiga, mengambil hasil penjualan. Ini pemilik vending machine mengambil hasil atas penjualan. Dimulai jika pemilik membuka tempat penyimpanan uang vending machine. Ini hanya dapat diakses oleh pemilik. Awalnya pemilik membuka hasil penyimpanan, dan akhirnya pemilik juga mendapatkan hasil uang penjualan. Skenario awal, pemilik membuka tempat penyimpanan, mengambil hasil, terus menutup kembali. Sistem tidak akan bereaksi apapun karena tidak ada berhubungan dengan sistem. Use case menetapkan harga barang. Pemilik mengatur barang yang dijual pada vending machine sampai login dulu, terus akhirnya akan menentukan harga barang yang baru setelah diambil oleh pemilik itu sendiri. Ini skenario nya, login, cek punya iya atau bukan, punya asli atau tidak, membuka pengaturan bagian harga, mengatur harga barang kedua yang dikasih oleh sang pemiliknya, dan sistemnya akan menyampaikan informasi harga barang yang baru. Cost diagram. Vending machine-nya menentukan harga, jumlah stok, dan capacity, muatannya. Semuanya dalam elemen data integer. Ya. Actionnya X money, soal variable stock, acceleration, asal konfirmasinya soal price, is plus item. X money ini maksudnya dia akan menunjukkan harga barangnya, menunjukkan total stok yang ada, menyuruhkan memilih pilihan yang ada. As konfirmasi ya atau enggak, lanjut atau tidak, menunjukkan harga, mengeluarkan barang. Slot, money price, integer, integer, harga barang dan jumlahnya. Harga yang harus dibayar, ini kembaliannya di spend money. Nah, item name string, quantity integer, price integer. Nama barangnya berupa string, quantity, jumlahnya berupa integer, dan harganya juga berupa integer. Stok operator, bukunya berupa string, checking item stock, mengecek stok item, dan menyetok ulang item. Total owner, juga string, mencatat harga, dan mengambil hasil penjualan. Di customer memasukkan uangnya apakah tentunya. Semanya masukkan uang, beli barang, konfirmasi, ini cancel jika ada pikiran, terus mengambil barang. Activity diagram. Ini merupakan lebih jelasnya bagaimana cara kerja vending machine itu sendiri, kurang lebih sama dengan diagram awal. Ya, masuk uang dan selanjutnya beli barang, akhirnya barang itu tidak ditanggung. Baik, sekian dari saya, maaf jika ada salah dan kekurangan kata. Terima kasih.